Assalamualaikum. Kata administrator dari bahasa ini itu administrate dan yang berarti ini pengabdian atau pelayanan, service. Dalam bahasa Inggris, administrasi dikenal dengan istilah administration yang bermakna segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, kalian sudah mengetahui mengenai pengertian dari administrasi. Kalian sudah bisa menjawab, administrasi itu apa? Kalian harus sudah bisa menjawab, ya. Nah, ini administrasi dalam arti sempit menurut para ahli. Terus ada unsur administrasi. Unsur administrasi terbagi menjadi 8 unsur. Ada perorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, dan perwakilan. Nah, terus ada karakteristik administrasi. Kalian sudah mengenal karakteristik administrasi itu seperti apa. Adanya sekelompok orang, adanya kerjasama, adanya proses, adanya pembagian tugas, adanya bimbingan, kepemimpinan, pengawasan, adanya tujuan. Ini kalian sudah belajar di minggu kemarin. Terus kita akan mengenal minggu ini kita akan mengenal mengenai sistem administrasi, perkembangannya. Sistem administrasi ini terbagi menjadi bagian disesuaikan dengan materi yang dijadikan pokok kajian. Beberapa jenis administrasi tersebut antara lain ada administrasi publik. Apa sih administrasi publik itu? Sekalian ingin mengetahui, ya. Dalam administrasi publik, pokok kajian yang dibahas ada 3 elemen. Yang pertama, tiga elemen utama dalam sebuah negara. Ketiga elemen tersebut yaitu lembaga legislatif, ada eksekutif serta yudikatif. Dalam kajiannya, administrasi publik mengaitkan ketiga elemen utama negara tersebut dengan beberapa peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan publik, tujuan negara, serta etika yang menjadi acuan penyelenggaraan negara. Di sini ada awal mula kemunculannya konsep administrasi publik. Adalah gagasan dari sebuah esai yang dibuat oleh Woodrow Wilson yang judulnya Introduction to Study Administration. Dalam pelaksanaannya, administrasi publik ini akan selalu berhubungan dengan birokrasi, termasuk pada peraturan dan pelaksanaan peraturan tersebut. Terus ada administrasi pembangunan, merupakan sistem administrasi yang dibuat untuk melakukan pengendalian usaha oleh pemerintah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk merealisasikan pertumbuhan yang sudah direncanakan pada suatu kondisi yang lebih baik serta maju pada beberapa aspek. Nah, di sini ada sistem administrasi pembangunan. Sistem administrasi pembangunan ini mulai muncul pasca Perang Dunia II, di mana pada masa itu semua negara di dunia membutuhkan sebuah sistem untuk menciptakan pembangunan negara mereka. Setelah berakhirnya perang yang melibatkan hampir semua negara yang ada di dunia, namun beberapa ahli berpendapat bahwa adanya rencana Marshall dari Amerika merupakan salah satu motivasi utama terciptanya konsep administrasi pembangunan ini. Marshall Plan ini merupakan sebuah program dari negara yang
memenangkan peperangan untuk membantu negara yang hancur dan mengalami kekalahan pada masa Perang Dunia II tersebut. Nah, di sini ada administrasi lingkungan, merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat yang tujuannya untuk mewujudkan wawasan lingkungan tanpa mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungan. Penggolongan jenis administrasi menurut Dr. Soekarno yaitu adanya administrasi negara atau public administration. Terus ada administrasi pemerintahan negara. Terus administrasi sipil, ada administrasi militer atau ABRI. Terus ada administrasi perusahaan negara, meliputi kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh perusahaan milik negara. Administrasi swasta, private administration, dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan dan pelaksanaannya di lingkungan pihak swasta. Administrasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada administrasi niaga atau bisnis administrasi, ada administrasi non niaga atau non bisnis administrasi. Administrasi internasional administrasi, yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi internasional yang diikuti oleh berbagai negara di seluruh dunia. Terus ada administrasi niaga internasional, bisnis internasional administrasi, ada administrasi internasional non niaga atau non business international administration. Di sini, terus kita lanjutin ya. Di sini ada fungsi administrasi menurut Fibli pada tahun 2001 ada 5 jenis fungsi pendukung administrasi dalam perkantoran, yaitu fungsi rutin, ada fungsi teknis, fungsi analisis, fungsi interpersonal, fungsi manajerial. Fungsi rutin yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran minimalis mencakup pengasipan dari penggandaan. Fungsi teknis yaitu fungsi administrasi yang membutuhkan pendapat, keputusan, dan keterampilan perkantoran yang memadai. Nah, setelah itu kalian bisa baca ya. Terus banyak penulis yang kerap mempergunakan fungsi manajemen sebagai fungsi administrasi perkantoran. Menurut Mills tahun 2001 adapun fungsi-fungsi tersebut antara lain sebagai berikut. Adanya planning, perencanaan, berarti penentuan sasaran sebagai pedoman kinerja organisasi di masa depan, dan penetapan tugas-tugas serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencakup sarana organisasi ya. Harus adanya planning kalau menurut Neil. Terus ada organizing, perorganisasian. Terus harus adanya landing, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan fungsi manajemen yang melibatkan penggunaan pengaruh untuk motivasi karyawan meraih sasaran organisasi. Terus adanya controlling, pengendalian. Pengendalian adalah fungsi keempat yang mempunyai arti memantau aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan. Nah, cukup sekian video bagian kedua dari bab 1 tentang jenis-jenis administrasi. Bila ada yang tidak dimengerti, silahkan bertanya langsung ke Ibu di saat pembelajaran berlangsung. Mungkin sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.